Pesan dari Mega Prabowo, Banteng, dan Garuda. Mereka adalah pasangan pemimpin yang dapat kita percaya untuk memakmurkan dan mengangkat beban berat Indonesia di pundaknya. Ibu Pertiwi ini mencintai mereka yang kuat dan menyayangi mereka yang mencintai rakyatnya. Dengan visi Garuda untuk masa depan, suara dari generasi baru, mantan seorang jenderal, ketua himpunan petani, nelayan, dan pekerja, memimpin para pekerja Indonesia mencapai tujuan baru. Kini, tatkala para ayah berjuang untuk mendapat pekerjaan dan ibu yang berusaha memperoleh bahan pangan murah, murid sekolah yang tak dapat melanjutkan sekolahnya. Waktunya kita memilih pasangan pemimpin yang dapat kita percaya untuk mengangkat beban kita di pundak sang banteng, di sayap sang Garuda. Mega Prabowo, pekerjaan untuk keluarga, harga murah untuk bahan pangan dan bahan bakar, sekolah dan buku gratis. Ekonomi rakyat akan terangkat bersama. Banteng dan Garuda, Mega Prabowo. Kita melihat fenomena di mana akhirnya Prabowo dan Megawati berpisah. Prabowo mencalonkan diri sebagai capres di 2014, sedangkan Megawati akhirnya mendukung kadernya sebagai calon presiden, yaitu Joko Widodo. Apalagi kau bela-bela anti-asing. Inilah aksi gebrak podium yang dilakukan Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta Senin siang. Prabowo sempat ditenangkan Amin Rais dan Jurkamnas Syukri Fadoli. Prabowo juga masih terlihat emosional saat menjelaskan adanya temuan BPK tentang kinerja BUMN. Mungkin kita masih ingat bagaimana momen Prabowo bersih tegang antara dia dengan Jokowi pada saat Pilpres 2014 dan juga 2019. Bahkan Prabowo sampai gebrak-gebrak meja gitu, sampai bilang bahwa Jokowi adalah antek asing. Namun pada akhirnya dia tetap masuk dalam kabinet Jokowi. Jangan kita lihat dulu pernah apa. Dulu kita banyak perbedaan. Dulu kita banyak perbedaan, tapi satu, untuk merah putih kita harus jadi satu. Dan kenapa saya tidak mau pakai slide yang saya siapkan. Slide tadi dari Pak Presiden dan dari Pak Luhut itu memang benar adanya. We are on the right track. Kita menuju apa yang harus kita sampai. Dan saudara-saudara, benar kita negara kaya, tapi bagaimana kita manage, bagaimana kita kelola kekayaan itu. Alhamdulillah kita lihat, inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Ingin ke Mas Anies, 3 hari 3 malam galau, meneteskan air mata. Bagi Anda seberapa sulit menjatuhkan pilihan pada Joko Widodo? Simple. Saya melihat masalah yang dihadapi Indonesia, kemudian kira-kira pendekatan apa yang diperlukan, lalu tipe pemimpin seperti apa yang diperlukan. Dari sana kemudian sampai pada pilihan Pak Jokowi. Dan saya rasa tidak ada beban moral yang menimpa untuk memilih Pak Jokowi itu dan Pak JK, dan tidak banyak pertanyaan di situ. Yang beban moral maksudnya apakah memilih yang satunya ada beban moral? Paling tidak saya nggak mengalami tekanan moral apapun ketika saya memilih Pak Jokowi. Saya melihat memang Indonesia hari ini sesudah 15 tahun reformasi membutuhkan kebaruan. Karena sudah begitu banyak orang yang selama 15 tahun itu berada di dalam pemerintahan, dalam pimpinan partai politik, dalam suasana di mana rakyat membutuhkan perubahan. Tetapi yang muncul justru orang-orang lama atau mereka yang sudah di dalam kuasa 15 tahun. Tadi adalah momen di mana Anies Baswedan pada tahun 2014 itu menjadi juru bicara dari Jokowi JK. Namun faktanya sekarang, negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikit pun ada rasa takut.
Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem resmi mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. DPP Nasdem akan melakukan konsolidasi untuk memenangkan Ahok. Partai Nasdem kepada Ahok untuk mendukung sebagai gubernur pilkada 2017 seperti apa? Sebagai apa? Sebagai gubernur. Sebagai gubernur, ya. Gimana Pak? Ini akan seperti apa dukungannya Pak? Dengan segala kemampuan, doa dan harapan, kerja keras, kita harapkan dia bisa terpilih kembali untuk menjabat sebagai gubernur Jakarta periode kedua, ya. Tapi sejauh ini sudah ada pembicaraan dengan Pak Ahok sendiri, Pak? Udah melamar belum sih Pak kalau menurut dukungan sendiri? Nah, kita menilai kinerja selama ini, ya silaturahmi kan berjalan baik selama ini. Tanpa dia minta, tanpa dia perlukan, memang kita menganggap dia yang relatif terbaik di mata Nasdem. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Anies diklaim sebagai pilihan terbaik dari calon-calon yang ada. Prinsip politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada yang abadi kepentingan untuk maju, kepentingan untuk menang, kepentingan untuk jadi presiden. Jadi semua mungkin saja. Jadi koalisi itu kan cocok-cocokan gitu kan. Memang pada pemilu 2014 kan Demokrat lebih netral ya. Setidaknya kita bisa belajar bahwa jangan sampai kita fanatik terhadap politik kepada para kandidat, karena pada dasarnya benar apa yang dikatakan oleh Pak JK bahwa di dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan, dan setiap capres, setiap partai pasti memiliki kepentingannya masing-masing. So jangan fanatik. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.